Jaksa penuntut umum kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin masih membacakan berkas tuntutan kepada terdakwa Jessica Kumala Wongso. Kita akan bergabung dengan Egit Hapsari dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Egit, bagaimana perkembangan pembacaan tuntutan jaksa? Zulfia, sidang tuntutan Jessica Kumala Wongso masih berlangsung dengan agenda pembacaan amar tuntutan oleh jaksa penuntut umum dan masih belum masuk ke tahap pembacaan tuntutan. Amar tuntutan ini dibacakan jaksa penuntut umum untuk mengulas kembali keterangan-keterangan saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan yang telah bergulir selama 4 bulan terakhir ini. Sebagaimana kita ketahui, selama 4 bulan terakhir ini sudah ada setidaknya 30 saksi dan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dan juga 20 saksi dan juga ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dari pihak pegawai Olivier, dari Hani, ahli pidana, toksikologi, kriminolog hingga ke psikologi. Dalam pembacaan amar tuntutan tadi, jaksa penuntut umum memastikan bahwa Mirna Salihin ini meninggal dunia karena menenggak kopi yang dicampur oleh sianida yang diduga dituangkan oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso. Ada sejumlah keterangan ahli yang kembali diulas, yakni ahli forensik yang menegaskan bahwa kematian Mirna ini karena sianida berdasarkan sampel dari organ tubuh atau jenazah Wayan Mirna Salihin dari hati, lambung, jantung dan juga urinnya terdapat ada efek korosif karena sianida, dan zat ini pula zat yang sama ditemukan dalam sampel Vietnamese Ice Coffee yang ditenggak oleh Wayan Mirna Salihin. Selain itu, berdasarkan ahli digital forensik sendiri memastikan bahwa CCTV yang selama ini diputar dalam proses persidangan ini asli, artinya CCTV ini telah ditampilkan tanpa ada sisipan atau pemotongan sekalipun, dan jaksa tadi juga memastikan bahwa dalam CCTV itu pula terekam gerak-gerik pada saat Jessica memindahkan gelas yang berisi Vietnamese Ice Coffee milik Wayan Mirna Salihin ke tengah meja, dan juga ada gerak-gerik di mana Jessica Kumala Wongso mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Dan berikut adalah selengkapnya kutipan dari sidang tuntutan Jessica Kumala Wongso yang saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan tidak lazim yang dilakukan oleh ahli psikologi DRA Antonia Rati Anjani MM PSI adalah membandingkan dengan norma sosial yang sifatnya umum. Mengapa disebut umum? Adalah karena berlaku universal, terutama dalam konteks sosial masyarakat yang relatif sama, yaitu masyarakat urban yang perilakunya relatif sama, sehingga argumen perbedaan perilaku di Australia dengan Jakarta atau Indonesia menjadi tidak relevan. Bahwa metode yang ahli psikologi daerah Antonia Rati Anjani MM PSI guna adalah metode kualitatif. Penilaian adalah hasil observasi menggunakan metode kualitatif dilakukan secara multi-rater. Bahwa observasi dilakukan oleh tim psikolog personal ground, jadi bukan dilakukan oleh ahli psikologi. Sebaliknya dari pihak kuasa hukum Jessica Wongso sendiri, tadi tim kuasa hukum yang diketuai oleh Otto Hasibuan tadi masih meyakini bahwa Wayan Mirna Salihin bukan meninggal dunia akibat racun sianida sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Menurut kuasa hukum dari Jessica Wongso sendiri, barang bukti masih sangat kurang karena tidak ada direct evidence atau bukti langsung yang menunjukkan gerak-gerik Jessica yang secara langsung menuangkan racun sianida ke dalam gelas es kopi Vietnam, dan juga 0,2 mg sianida yang terdapat di lambung Mirna diyakini merupakan dampak dari pasca kematian seseorang yang bisa saja muncul di lambung itu. Namun kita akan lihat apakah bukti-bukti dan kesaksian itu dirasa cukup bagi majelis hakim untuk menjerat sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Zulfia. Egit Hapsari melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sudah ada rekan kami Egit Hapsari dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat siang Egit. Egit, tadi kita bertemu pukul 10 waktu Indonesia Barat, lalu bertemu lagi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Anda mengatakan seharusnya jadwalnya memang pukul 10, tapi sampai saat ini apakah sudah berjalan atau seperti apa, Egit? Informasi
Informasi terkini yang kami peroleh, Widya, sidang tuntutan Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini baru saja dimulai. Tadi majelis hakim sudah tiba di ruang sidang setelah menyusul kehadiran dari jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum dari terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dan memang dalam agenda sidang kali ini, Jessica Kumala Wongso akan menghadapi tuntutan yang dibacakan oleh pihak jaksa penuntut umum. Dan sidang tuntutan ini akan menjadi penentu karena setelah 4 bulan lamanya sidang ini bergulir, tentunya kita menanti-nanti tuntutan apakah yang akan dibacakan atau dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa Jessica Kumala Wongso. Selama 4 bulan persidangan ini, Widya, memang banyak sekali perdebatan sengit yang terjadi antara saksi dan juga ahli yang dihadirkan dari pihak jaksa penuntut umum dan juga dari pihak terdakwa Jessica Kumala Wongso sendiri. Setidaknya ada 30 saksi dan juga ahli yang dihadirkan dari pihak jaksa, dan sebaliknya ada 20 saksi dan juga ahli setidaknya yang dihadirkan dari pihak Jessica Kumala Wongso sendiri, termasuk yang didatangkan dari Australia, ada ahli kriminologi yang didatangkan dari sana, Widya. Nah, namun selama berlangsungnya sidang selama 4 bulan ini, dari jaksa penuntut umum sendiri masih belum bisa menghadirkan atau membuktikan saksi fakta atau bukti langsung atau direct evidence untuk membuktikan dan memperlihatkan bahwa Jessica Kumala Wongso ini merupakan pembunuh dari Wayan Mirna Salihin, dan juga bukti yang memperlihatkan Jessica Kumala Wongso ini menaburkan racun sianida ke dalam es kopi Vietnam sebagaimana yang didakwakan oleh pihak jaksa penuntut umum sendiri. Bukti-bukti yang selama ini dikeluarkan dalam persidangan adalah rekaman CCTV, selain itu hasil pemeriksaan dari lambung Mirna beberapa hari setelah Mirna wafat, dan juga ahli-ahli yang memang dihadirkan untuk memperkuat bukti ini sendiri. Masalah direct evidence atau bukti langsung ini sempat juga diperdebatkan dalam sidang, Widya, karena dari ahli pidana yang dihadirkan oleh jaksa sendiri menyebutkan bahwa dalam kasus ini sebenarnya tidak memerlukan direct evidence atau bukti langsung untuk menjatuhkan atau menjerat bahkan mendakwa Jessica. Namun dari pihak terdakwa sendiri tetap memerlukan adanya direct evidence dan juga motif untuk membuktikan bahwa ini merupakan pembunuhan yang terencana sebagaimana yang didakwa oleh jaksa pasal 340 mengenai pembunuhan berencana. Widya. Ya, Egy, dengan segala drama tadi Anda menyebutkan direct evidence, lalu 4 bulan lamanya sudah berlangsung kasus ini, sidang ini, begitu. Tadi juga Anda menyebutkan ada puluhan banyak saksi, puluhan ahli, bahkan Jessica juga sendiri sudah bersaksi, begitu. Apakah mungkin hari ini jaksa ini akan tetap menuntut atau menjerat Jessica dengan pasal pembunuhan berencana atau seperti apa, Egy, kira-kira? Sebetulnya dia untuk menjerat seseorang dengan pasal pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP ini bukan perkara yang mudah, karena pertama, jaksa harus meyakinkan majelis hakim bahwa Jessica lah pembunuh dari Wayan Mirna Salihin, dan kedua, jaksa juga harus membuktikan bahwa pembunuhan ini sudah direncanakan sebelumnya. Sedangkan menurut perdebatan yang terjadi selama 4 bulan sidang ini, fakta dan juga buktinya tidak mengarah ke arah pembunuhan berencana. Namun memang sanksi yang cukup berat menanti apabila benar-benar Jessica didakwa dan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana ini. Menurut pasal 340 KUHP, pasal pembunuhan berencana ini sanksinya minimal adalah penjara 20 tahun, lalu yang terberatnya adalah penjara seumur hidup dan hukuman mati. Jadi di sini kebijakan dari majelis hakim sangat diperlukan untuk menjatuhkan sanksi apakah yang tepat bagi Jessica Kumala Wongso. Di sisi lain, ayah dari Wayan Mirna Salihin sendiri berharap dalam sidang tuntutan kali ini jaksa penuntut umum dapat membacakan tuntutan yang seberat-beratnya terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dan di sisi lain, dari pihak kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, yakni Oto Hasibuan, hingga saat ini masih meyakini bahwa Wayan Mirna Salihin bukan meninggal dunia karena adanya racun sianida, karena memang berdasarkan ahli sebelumnya yang dihadirkan oleh Jessica Kumala Wongso ini, ia tidak menemukan adanya sisa-sisa racun sianida dalam urin dan juga dalam hati dari jenazah Wayan Mirna Salihin. Berikut kedua pernyataan dari Oto Hasibuan dan juga dari ayah Wayan Mirna Salihin. Nah, jadi ini hari mudah-mudahan jaksa memberikan yang terberat lah ya, karena ini sudah fakta, sudah menjadi konsumsi publik yang luar biasa sampai dunia loh.
Makanya negara kita ini yang tercinta ini Indonesia harus yakin ya bahwa ini nggak asal tembak aja nih si Jessica salah nggak, ini pasti ya. Makanya kalau ini nggak dilakukan bahaya negara kita, udah kalah sama Jessica. Polisi kalah, jaksa kalah, hakim kalah, negara kalah. Kalau soal berat ringannya kan itu kan tergantung jaksa. Tapi bagi kami 1 hari pun tuntutan nggak layak buat Jessica. Even one day. 1 hari nggak layak. Makanya saya bilang dunia harus akan tertawa kalau ini ada tuntutan hukuman kepada Jessica. Orang matinya aja bukan karena cyanida, kok ada pembunuhan gitu loh. Jadi kita nggak perlu panjang-panjang ini. Periksa dulu, ada nggak cyanida di dalam tubuh korban, itu dulu. Kalau ada baru. Dalam persidangan memang semuanya bertumbuh pada keterangan saksi dan juga bukti yang kemudian diperkuat oleh saksi dan juga ahli. Namun wewenang kemudian akan berada di tangan majelis hakim. Apakah bukti dan juga keterangan saksi ini dianggap cukup meyakinkan untuk menjatuhkan vonis tersebut kepada Jessica? Demikian Widya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kembali ke Anda di studio. Tria, apakah ada hal-hal yang meringankan dari pembacaan hasil tuntutan dari dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Jessica? Prita, tadi sejak kami mengikuti pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap Jessica Kumala Wongso ini tidak ada hal-hal yang meringankan Jessica dari tuntutan JPU, yaitu 20 tahun penjara dipotong masa tahanan. Tadi jaksa penuntut umum justru membacakan bahwa ada banyak sekali hal-hal yang memberatkan Jessica dalam kasus ini, yaitu adalah perencanaan dari pembunuhan Wayan Mirna Salihin ini dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso dengan matang begitu, sehingga terlihat keteguhan, perbuatan yang sangat keji dan perbuatan sangat sadis dari Jessica ini karena menyiksa terlebih dahulu sebelum meninggal. Selain itu, Jessica juga dianggap terlalu berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya serta memberikan informasi yang menyesatkan. Dan selain itu juga tadi disebutkan bahwa perbuatan yang keji ini karena Jessica membunuh sahabatnya sendiri, yaitu Wayan Mirna Salihin, dan dijatuhinya hukuman 20 tahun penjara dikurangi masa tahanan oleh JPU ini juga berdasarkan dari berbagai alat bukti, yaitu berupa keterangan ahli, keterangan saksi, kemudian keterangan dari berbagai surat dan juga keterangan dari terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian, sehingga jaksa ini memperoleh fakta-fakta hukum yang tidak bisa disangkal kebenarannya. Dan fakta-fakta hukum yang ditemukan JPU ini memenuhi 3 unsur dalam pembunuhan berencana, yaitu disengaja, direncanakan, dan merampas nyawa orang lain. Seperti diketahui bahwa Jessica Kumala Wongso ini didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan pasal tunggal, yaitu pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Dan kami memiliki tayangan tadi pada saat jaksa penuntut umum atas nama Mailani Wuwung ini membacakan tuntutannya untuk terdakwa Jessica Kumala Wongso, dan berikut adalah tayangannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan 18 dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti nomor 19 sampai 29 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 30 dikembalikan. Akan digelar pada 12 Oktober minggu depan dengan agenda pembuatan nota pembelaan, atau Jessica Kumala Wongso ini akan membacakan pledoi atau nota pembelaan. Ini tadi bisa dibuatkan oleh kuasa hukum atau bisa dibuat oleh Jessica sendiri. Tadi JPU menanyakan hal ini, kemudian Jessica mengatakan ia akan membuat sendiri pledoinya dan akan dibacakan pada minggu depan 12 Oktober 2016. Untuk sementara demikian, Prita, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Trianisha melaporkan.
Persidangan dari Jessica Kumala Wongso sampai malam ini masih menjalani pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Tria Nisha. Tria, bagaimana dengan pembacaan hasil tuntutan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sejauh ini? Prita, sampai dengan malam hari ini Jaksa Penuntut Umum belum sampai pada membacakan butir tuntutan untuk terdakwa Jessica Kumala Wongso dalam kasus kopi bersianida. Tadi berdasarkan pantauan kami di sini, Jaksa Penuntut Umum Terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso tengah menghadapi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, Jaksa menjerat Jessica dengan pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami langsung bergabung bersama rekan kami Egit Hapsari yang akan melaporkannya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Egit, apa saja yang dikemukakan Jaksa dalam amar tuntutan? Sejumlah fakta persidangan kembali tegaskan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam amar tuntutan yang dikemukakan dalam sidang tuntutan Jessica Kumala Wongso hari ini, Zakia. Di antaranya secara garis besar, Jaksa Penuntut Umum kembali lagi menegaskan bahwa Wayan Mirna Salihin betul meninggal dunia karena menenggak
sianida yang terkandung dalam es kopi Vietnam yang diduga dituang oleh Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa. Hal ini dikemukakan oleh ahli dari jaksa penuntut umum, khususnya dari ahli forensik yang menemukan adanya kandungan sianida sebesar 0,2 mg dalam sejumlah sampel organ yang ditemukan dari jenazah Wayan Mirna, dari lambung, hati, dan juga urin serta jantung. Di situ ditemukan efek korosif yang diduga kuat berasal dari sianida yang ditenggak oleh Wayan Mirna Salihin. Selain itu ada sejumlah keterangan atau fakta hukum lainnya yang kembali ditegaskan oleh jaksa penuntut umum. Di antaranya jaksa penuntut umum memastikan bahwa CCTV yang selama ini diputar selama persidangan adalah asli, yang artinya tanpa pemotongan atau tanpa sisipan, dan dalam CCTV itu pula jaksa penuntut umum memastikan bahwa ada terekam gerak-gerik Jessica Kumala Wongso saat mengambil sesuatu dari dalam tasnya dan kemudian menggeser gelas es kopi Vietnam milik Wayan Mirna tersebut dari pinggir meja ke tengah meja. Selain itu tadi dalam amar tuntutan jaksa penuntut umum juga membantah sejumlah keterangan yang dikemukakan saksi dan juga ahli yang didatangkan oleh pihak terdakwa Jessica Kumala Wongso. Di sini jaksa penuntut umum menilai bahwa keterangan dari ahli dan juga saksi dari Jessica sendiri bersifat bias karena terdapat perbedaan data. Dan berikut kita saksikan bersama berlangsungnya sidang tuntutan Jessica Kumala Wongso yang hingga kini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Es Vietnam Coffee, barang bukti berupa 1 botol yang berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee. 3. Bahwa benar ketika Vietnamese Coffee diminum oleh korban Mirna, saksi Hani yang berada di samping kanan korban melihat warna Vietnamese Coffee tersebut agak kekuningan. Setelah korban Mirna meminum Vietnamese Coffee, seketika itu korban Mirna bereaksi dengan mengatakan gak enak banget, this is awful, sambil mengibas-ngibaskan tangannya di depan mulutnya akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Kemudian korban Mirna menyodorkan minuman Vietnamese Coffee tersebut kepada terdakwa untuk dicicipi, namun ditolak oleh terdakwa. Melihat kondisi tersebut, saksi Hani justru berinisiatif mencium dan mencicipi Vietnamese Coffee yang telah dimasukkan racun NaCN. Itu dirasakan pahit, sedikit panas di lidah serta pedas, sehingga Vietnamese Coffee tersebut langsung diletakkan kembali di atas meja 54. Pada waktu yang hampir bersamaan, saksi Agustriono melewati meja 54 dan melihat warna Vietnamese Coffee yang diminum oleh korban Mirna agak kekuningan seperti kunyit. Kemudian saksi Agustriono mengatakan kepada saksi Rosi Ratnadila tentang warna Vietnamese Coffee tersebut yang mirip warna kuning kunyit. Lalu sekitar 2 menit kemudian, akibat meminum Vietnamese Coffee yang telah dimasukkan racun natrium cyanida NaCN, korban Mirna langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala bersandar ke arah belakang sofa dengan keadaan mulut mengeluarkan buih dengan pandangan mata kosong secara kejang-kejang. Melihat kondisi korban Mirna, saksi Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil nama korban Mirna dan menelepon saksi Arif Setiawan Sumarko, suami korban Mirna. Sementara terdakwa hanya duduk terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh saksi Hani. Padahal terdakwa memiliki kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama terhadap korban sebagaimana pelatihan yang diberikan saat minggu pertama terdakwa bekerja di New South Wales Ambulan. Berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Bonjuwita Hani nomor 4.12, keterangan saksi Agustriono nomor 7.6, keterangan saksi Rosi Ratnadila nomor 12.1 sampai dengan 12.6, keterangan BAP saksi Kristi Louis Carter angka 6 dibacakan, keterangan ahli digital forensik AKBP M. No Al-Azhar, keterangan ahli digital forensik Christopher Hariman Rianto nomor 4.11, keterangan ahli toksikologi Dr. Nur Samran Subandi nomor 2.25, keterangan ahli toksikologi Dr. Retnat Gelgel Wirasuta nomor 6.26, keterangan ahli kedokteran forensik Dr. Slamet Purnomo SPF nomor 1.25, keterangan ahli kedokteran forensik Profesor Dr. Budi Sampurno nomor 9.59, surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 246 FKF 2016 tanggal 27 Januari 2016, barang bukti 1 unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu berisi rekaman CCTV dari restoran Olivier, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi pada tanggal 7 Februari 2016, barang bukti berupa 1 gelas berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee,
barang bukti 1 botol berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee, keterangan terdakwa nomor 149 sampai dengan 152. Nomor 34, bahwa benar tidak lama kemudian beberapa karyawan restoran Olivier yakni M. Gentile Andi Lola alias Ileng selaku GM restoran Olivier, saksi Devi Kristina Siagian selaku head bar, saksi Agus Triono, saksi Rosi Ratnadila alias Rosi selaku server dan beberapa karyawan restoran Olivier lainnya menghampiri meja 54 untuk mencoba memberikan pertolongan kepada korban karena mereka melihat warna Vietnam Ice Coffee yang telah dimasukkan. Tuntutan dari jaksa penuntut umum memang masih belum juga disebutkan karena saat ini jaksa masih menyebutkan amar tuntutan dan mengulas kembali keterangan saksi dan juga ahli. Namun sedari awal memang jaksa penuntut umum mendakwa Jessica Kumala Wongso dengan pasal 340 KUHP atas pembunuhan berencana. Zaki.